Satuan Reserse Kriminal Polres Sragen menangkap seorang mantan Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Mantan Kepala Desa itu melakukan penipuan jual beli rumah hingga mencapai 200 juta rupiah. Seorang mantan Kepala Desa Tegal Rejo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah melakukan penipuan hingga mencapai 200 juta rupiah dalam jual beli rumah. Awal kasus ini bermula setelah korban warga Sambirejo, Kabupaten Sragen menghubungi pelaku untuk mencarikan sebuah rumah. Pelaku berdalih memiliki teman pengembang rumah hunian di wilayah Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Kasus terungkap saat korban yang telah melunasi pembelian rumah senilai 200 juta rupiah kepada pelaku, namun tidak bisa menempati rumah. Pelaku mengakui uang korban tidak diberikan kepada pihak pengembang, namun untuk membayar utang dan keperluan pribadi. Ini telah memberikan beberapa uang kepada saudara S senilai total kurang lebih 200 juta rupiah. Korban ini merasa sudah melunasi apa yang menjadi kewajiban untuk membeli rumah tersebut. Namun setelah di perjalanan korban mau menempati atau menguasai rumah yang seperti yang sudah disepakati oleh dengan saudara S dari awal, ternyata tidak bisa masuk. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap daftar pencarian orang Maam Taplo, anggota kelompok kriminal bersenjata pembunuhan terhadap tenaga kesehatan di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintan, Papua. Gabriela Meilani mengalami luka bacok di kepala, leher, serta luka tusuk di perut akibat serangan dari anggota kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya itu, pelaku juga terlibat dalam aksi pembakaran fasilitas umum di Kiwirok, seperti gedung puskesmas, Bank Papua, perumahan, dan kantor distrik serta pasar. Selain itu, Maam Taplo juga terlibat penembakan di lapangan terbang Kiwirok dan penembakan terhadap pos Brimob. Dalam operasi ini yang melibatkan Satgas Damai Karten bersama dengan Polres Kerom berhasil mengamankan salah satu DPO atas nama Mam Taplo alias Mam Taplo. Selain itu, Mam Taplo juga diduga terlibat dalam serangkaian aksi kriminal lainnya, yaitu pembakaran beberapa gedung di Kiwirok. Keinformasi lainnya, pemirsa, diduga korsleting listrik di bagian mesin sebuah mobil yang membawa puluhan jerigen bermuatan solar terbakar di kawasan Bendungan Batu Bakawik, Nagari Koton dan Ampe di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat melalap dan menghanguskan satu mobil yang tengah melintas di kawasan Bendungan Batu Bakawik, Nagari Kotonan Ampek di bawah Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin sulit dipadamkan. Mobil terbakar bawa solar. Mobil ini diketahui tengah membawa muatan BBM jenis solar dalam puluhan jerigen. Satu armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 45 menit kemudian. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik di bagian mesin. Benar, tadi telah terjadi kebakaran satu unit mobil pick up sore menjelang maghrib sesuai laporan masyarakat. Satu unit mobil pick up diduga terbakar karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi melakukan investigasi terkait pesawat jatuh di Karawang, Jawa Barat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyelidiki jatuhnya pesawat komersial GA Airfan dengan nomor registrasi PKWMP di area persawahan Desa Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Karawang, Jawa Barat. Tim KNKT turun langsung ke lokasi pada Sabtu pagi bersama petugas Kementerian Perhubungan serta pihak perusahaan yang terlibat dalam operasional pesawat. Petugas mengumpulkan data teknis mengenai kondisi terakhir pesawat sebelum jatuh dengan meneliti sejumlah bagian penting pesawat mulai dari kokpit, baling-baling depan, sayap, hingga interior. KNKT menyerahkan proses evakuasi pesawat kepada maskapai Wise Air. Manajer Pelayanan dan Keselamatan Wise Air, Agus Nugraha, menyampaikan evakuasi pesawat belum bisa dipastikan waktunya karena masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan dari pihak asuransi dan otoritas terkait. Karena kami menunggu dari timnya mereka. Kami sudah kirim foto, kita sudah kirim data-data semua. Timlah mereka yang akan menentukan. Jadi kami hari ini masih tetap berada di sini untuk menunggu dari teman-teman dari asuransi. KNKT sudah menyatakan pesawat ini dalam tidak layak terbang. Berarti pemeriksaan KNKT sudah selesai juga hari? Pemeriksaan KT secara fisik, Pak. Secara fisik sudah cukup. Sudah cukup? Ya. Tapi untuk selanjutnya kan mereka akan meneliti kenapa ini bisa terjadi. Bukan siapa yang salah, tapi kenapa ini bisa terjadi. Pasti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan hasil akhir dari KNKT bukan menyalahkan, tapi memberikan satu rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Hasil penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai faktor penyebab jatuhnya pesawat, sekaligus menjadi dasar bagi maskapai dan otoritas penerbangan dalam menentukan langkah berikutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di 2 desa di Pantura, Subang, Jawa Barat rusak akibat diterjang puting beliung. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah pohon tumbang. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.